Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas soal calon ASN ya, dengan formasi operator layanan operasional, kemampuan teknis P3K. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi. Di sana ada link-link video yang bisa ditonton. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Seorang operator layanan operasional menghadapi kendala teknis pada sistem tiketing yang sedang digunakan. Dampak yang paling mungkin terjadi jika operator tidak memiliki pemahaman dasar troubleshooting adalah titik-titik. A. Peningkatan efisiensi penanganan keluhan karena operator fokus pada masalah teknis. B. Penurunan kualitas layanan karena keluhan pengguna tidak tercatat dan tertangani dengan baik. C. Peningkatan kepuasan pengguna karena operator menunjukkan usaha dalam mengatasi masalah teknis. D. Tidak ada perubahan signifikan dalam operasional layanan karena masalah teknis akan diselesaikan oleh tim IT. E. Operator dapat memberikan solusi alternatif secara manual untuk lebih efektif. Jadi di sini masalahnya adalah seorang operator layanan operasional menghadapi kendala teknis. Di sini masalahnya adalah kendala teknis. Di sini ya, masalahnya adalah kendala teknis pada sistem tiketing yang sedang digunakan. Jadi dampak yang paling mungkin terjadi, ini dampaknya apa nih? Dampak di sini ada kata-kata dampak ya. Yang paling mungkin terjadi jika operator tidak memiliki pemahaman troubleshooting. Jadi dampaknya apa jika seorang operator layanan operasional tidak memiliki pemahaman tentang dasar troubleshooting? A. Peningkatan efisiensi penanganan keluhan karena operator fokus pada pelayanan teknis, pada masalah teknis. Ini kurang tepat. Karena apa? Karena di sini dampak yang paling mungkin terjadi, bukan peningkatan ya. Ini ya, ada kata-kata peningkatan, ini kurang ya, kurang tepat ya. B. Penurunan kualitas layanan karena keluhan pengguna dapat tidak tercatat dan tertangani dengan baik. Ini boleh, nanti kita coba jawaban yang lain. C. Peningkatan kepuasan pengguna karena operator menunjukkan usaha dalam mengatasi masalah kritis. Ini bukan ya, karena di sini masalah ini yang ditanyakan adalah dampak yang paling mungkin jika operatornya itu tidak memiliki pemahaman. Jadi bukan peningkatan ya, ini salah ya, ini ada kata-kata peningkatan ya. D. Tidak ada perubahan signifikan dalam operasional layanan karena masalah teknis akan diselesaikan IT. Ini juga kurang tepat ya, karena dampak yang paling mungkin, nah ini juga bukan ya, bukan pemecahan masalah ya. Operator dapat memberikan solusi alternatif secara manual yang lebih efektif. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penurunan kualitas layanan karena keluhan pengguna tidak tercatat dan tertangani dengan baik ya. Ini sebagai seorang operator layanan operasional menghadapi kendala teknis pada sistem tiketing. Dampaknya itu apa jika seorang operator tidak memiliki pemahaman troubleshooting? Dampaknya adalah penurunan kualitas layanan karena keluhan pengguna tidak tercatat dan tertangani dengan baik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Dalam menggunakan sistem berbasis pengetahuan atau knowledge base, seorang operator layanan operasional menemukan artikel yang relevan namun informasinya sudah kadaluarsa. Tindakan yang paling bertanggung jawab dan proaktif adalah titik-titik. A. Tetap menggunakan artikel tersebut karena informasinya masih relevan sebagian. B. Menginformasikan kepada pengguna bahwa informasi yang tersedia mungkin tidak akurat. C. Mencatat ketidakakuratan informasi tersebut dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui. D. Mencari informasi dari sumber lain dan mengabaikan artikel yang sudah kadaluarsa.
Memperbaiki sendiri artikel tersebut berdasarkan pengetahuan tanpa melalui proses validasi. Jadi di sini sebagai seorang operator layanan operasional itu menggunakan sistem pengetahuan atau knowledge base ya, knowledge base ini. Terus kemudian menemukan artikel yang relevan, artikelnya masih relevan nih. Namun informasinya sudah kadaluarsa. Sebagai seorang operator layanan operasional, tindakan apa yang paling bertanggung jawab dan proaktif? Nah, di sini A tetap menggunakan artikel tersebut karena informasinya masih relevan sebagian. Ini kurang ya. Ini tindakan apa? Di sini tindakannya masih menggunakan ya, kurang tepat ya. B menginformasikan kepada pengguna bahwa informasi yang tersedia mungkin tidak akurat. Ini tindakannya benar tapi tidak ada upayanya ya. Upayanya apa sih setelah tidak akurat itu? C mencatat ketidakakuratan informasi tersebut dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui. Ini boleh ya. Coba kita lihat yang D. Mencari informasi dari sumber lain dan mengabaikan artikel yang kadaluarsa. Ini juga kurang tepat ya. Memperbaiki sendiri artikel tersebut. Ini tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, mencatat ketidakakuratan informasi tersebut dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui. Jadi jika sebagai seorang operator layanan operasional menemukan artikel yang masih relevan namun informasinya kadaluarsa, tindakan seorang operator layanan operasional yang bertanggung jawab dan proaktif adalah mencatat ketidakakuratan informasi dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan menerapkan sistem chatbot untuk menangani pertanyaan umum pengguna di luar jam kerja. Bagaimana operator layanan operasional dapat memanfaatkan data interaksi chatbot untuk meningkatkan kualitas layanan? A. Mengabaikan data chatbot karena interaksi tersebut terjadi di luar jam kerja. B. Menggunakan data chatbot untuk mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering diajukan dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dalam basis pengetahuan. C. Mengkritik kinerja chatbot jika tidak dapat menjawab pertanyaan pengguna dengan tepat. D. Menggunakan data chatbot untuk mengevaluasi kinerja chatbot semata. D. Menghapus data chatbot secara berkala untuk mengurangi beban penyimpanan sistem. Jika sebuah perusahaan menerapkan sistem chatbot, di sini ada sistem chatbot untuk menangani pertanyaan umum di luar jam kerja. Berarti fungsi dari chatbot ini adalah untuk menangani pertanyaan pengguna di luar jam kerja. Oke ya. Sebagai operator layanan operasional dapat memanfaatkan data chatbot untuk meningkatkan kualitas. Bagaimana ya? Di sini bagaimana sih data dari chatbot itu digunakan agar meningkatkan kualitas layanan? A. Mengabaikan data. Salah ya, ini di sini sudah mengabaikan data ya. Di sini sudah mengabaikan data, ini salah ya. B. Menggunakan data chatbot untuk mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering diajukan dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dalam basis pengetahuan. Ini boleh ya. C. Mengkritik kinerja chatbot jika tidak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Ini kurang tepat ya. Kok mengkritik di sini ya? Di sini ada mengkritik kinerja chatbot, sedangkan di sini bagaimana memanfaatkan data interaksi. Ini kurang tepat juga ya. D. Menggunakan data chatbot untuk mengevaluasi kinerja chatbot. Ini salah karena ini chatbot semata ya yang dievaluasinya. Menghapus data chatbot secara berkala. Ini bukan, ini adalah tindakan untuk mengurangi beban kerja sistem chatbot. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, menggunakan data chatbot untuk mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering diajukan. Nah, ini paling sering diajukan dan mengembangkan solusi lebih komprehensif dan
dalam basis pengetahuan. Jadi, jika perusahaan menerapkan sistem chatbot untuk menangani pertanyaan di umum di luar jam kerja, sebagai seorang operator layanan operasional, kita manfaatkan nih data chatbot, ya, menggunakan data chatbot untuk mengidentifikasi nih. Nanti dari sini pertanyaan yang sering muncul itu apa, jenis-jenis pertanyaan seperti apa yang paling sering muncul, kemudian dikembangkan dan solusinya seperti apa yang lebih komprehensif dalam basis pengetahuan. Jadi chatbotnya ditambah pengetahuan. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan alat remote access untuk membantu pengguna mengatasi masalah teknis pada perangkat mereka. Risiko keamanan data apa yang paling signifikan jika operator tidak mengikuti prosedur keamanan yang ditetapkan? Oke, di sini masalahnya operator layanan operasional menggunakan alat remote nih, remote access ya, alatnya remote access untuk membantu pengguna mengatasi masalah teknis pada perangkat mereka ya. Risiko keamanan data apa yang paling signifikan jika operator tidak mengikuti prosedur keamanan yang ditetapkan? A. Kerusakan perangkat pengguna akibat akses jarak jauh. B. Peningkatan biaya operasional karena penggunaan alat remote. C. Potensi kebocoran data sensitif pengguna akibat akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses. D. Ketidakmampuan operator untuk menyelesaikan masalah teknis pengguna. E. Pengguna merasa tidak nyaman dengan adanya akses jarak jauh ke perangkat mereka. Jadi risiko keamanan data yang paling signifikan jika operator tidak mengikuti prosedur keamanan. A. Kerusakan perangkat pengguna akibat akses jarak jauh. Ini kurang tepat ya. B. Peningkatan biaya operasional karena penggunaan alat remote access, ini juga kurang tepat. C. Potensi kebocoran data sensitif pengguna akibat akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses, ini boleh ya. D. Ketidakmampuan operator untuk menyelesaikan masalah teknis pengguna, ini tidak tepat. E. Pengguna merasa tidak nyaman dengan adanya akses jarak jauh ke perangkat mereka, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Potensi kebocoran data sensitif pengguna ya akibat akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses. Di sini karena yang digunakan adalah remote access untuk membantu mengatasi masalah teknis. Nah, risiko keamanan data yang paling signifikan adalah potensi kebocoran data sensitif pengguna akibat akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Sekarang lanjut soal selanjutnya. Dalam mengelola antrean layanan menggunakan sistem digital, seorang operator menyadari adanya lonjakan jumlah pengguna. Strategi adaptif yang paling efektif untuk menjaga kualitas layanan dalam situasi ini adalah titik-titik. A. Memperlambat tempo pelayanan agar tidak terjadi kesalahan. B. Mengabaikan pengguna yang baru datang dan fokus pada pengguna yang sudah mengantri. C. Mengoptimalkan penggunaan fitur sistem antrian, misalnya mengelompokkan jenis layanan, informasi perkiraan waktu tunggu, serta mengkomunikasikan situasi kepada pengguna dengan jelas dan sopan. D. Menyalakan sistem antrian digital karena tidak mampu mengatasi lonjakan pengguna. E. Meminta bantuan pengguna untuk mengatur antrean secara manual. Oke, dalam soal ini pengelolaan antrian sudah menggunakan sistem digital. Seorang operator menyadari adanya lonjakan jumlah pengguna. Di sini ada lonjakan jumlah pengguna. Strategi adaptif yang paling efektif untuk menjaga kualitas layanan dalam situasi ini adalah titik-titik. A. Memperlambat tempo pelayanan agar tidak terjadi kesalahan. Ini tidak tepat ya, karena antriannya panjang. Kenapa dilama-lamakan ya? Ini kurang tepat. B. Mengabaikan pengguna yang baru datang dan fokus pada pengguna yang sudah mengantri. Ini kurang tepat ya, kurang tepat juga. C. Mengoptimalkan penggunaan fitur sistem antrian. Ini misalnya mengelompokkan jenis layanan, informasi perkiraan waktu
tunggu, serta mengkomunikasikan situasi pada pengguna dengan jelas dan sopan. Ini boleh ya, nanti kita lihat jawabannya D. Menyalakan sistem antrian digital karena tidak mampu mengatasi lonjakan pengguna, ini kurang tepat ya, sistem disalahkan. E. Meminta bantuan pengguna untuk mengatur antrian secara manual, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengoptimalkan penggunaan fitur sistem antrian. Misalnya, nah ini ya, misalnya mengelompokkan jenis layanan, informasi perkiraan waktu tunggu. Jadi estimasinya kalau satu orang itu berapa menit, jadi waktu tunggunya berapa, antriannya masih sisa berapa. Nah, nanti di situ ada perkiraan waktu tunggu serta mengkomunikasikan situasi ini kepada pengguna dengan jelas dan sopan. Jadi pengguna diberi pengertian dengan jelas dan sopan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, mengoptimalkan penggunaan fitur sistem antrian serta mengkomunikasikan situasi kepada pengguna dengan jelas dan sopan. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan berencana mengintegrasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management dengan sistem tiketing. Manfaat utama dari integrasi ini bagi operator layanan operasional adalah titik-titik. A. Mengurangi jumlah interaksi dengan pengguna karena semua informasi sudah tercatat di sistem. B. Mempercepat proses penanganan keluhan karena operator memiliki akses terpusat ke riwayat interaksi dan informasi pengguna. C. Menghilangkan kebutuhan operator untuk mencatat informasi pengguna secara manual. D. Meningkatkan kompleksitas pekerjaan operator karena harus mengoperasikan dua sistem yang berbeda. E. Memungkinkan operator untuk mengubah informasi pribadi pengguna tanpa izin. Jadi jika sebuah perusahaan mengintegrasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management dengan sistem tiketing, manfaat utama dari integrasi ini bagi operator layanan operasional adalah yang A. Mengurangi jumlah interaksi dengan pengguna karena semua informasi sudah tercatat di sistem. Ini belum ya, karena ini masih berencana ya, ini berarti kurang tepat. B. Mempercepat proses penanganan keluhan karena operator memiliki akses terpusat, ini belum ya, karena masih berencana. C. Menghilangkan kebutuhan operator untuk mencatat informasi pengguna secara manual, ini kurang tepat. D. Meningkatkan kualitas kompleksitas pekerjaan operator karena harus mengoperasikan dua sistem yang berbeda, ini benar ya. Biasanya dalam penerapan sistem yang baru itu sistem yang lama masih berjalan dan sistem baru juga berjalan. Jadi operator itu nanti bekerja pada dua sistem. E. Memungkinkan operator untuk mengubah, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Meningkatkan kompleksitas pekerjaan operator karena harus mengoperasikan dua sistem yang berbeda. Biasanya jika penerapan sistem baru, apapun sistemnya itu, biasanya yang lama berjalan, lama ini tetap berjalan, dan yang baru mulai berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya balancing. Kalau sistem yang baru itu sudah sesuai hasilnya dengan sistem yang lama dan pembaharuan sudah sesuai, berarti nanti biasanya sistem yang lama diberhentikan, diganti dengan sistem yang baru secara menyeluruh. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan headset dan sistem VoIP, Voice over Internet Protocol, untuk berkomunikasi dengan pengguna. Faktor ergonomi apa yang paling penting untuk diperhatikan agar operator terhindar dari masalah kesehatan jangka panjang? A. Harga headset yang terjangkau. B. Desain headset yang trendy dan modern. C. Posisi duduk yang benar, penggunaan headset yang nyaman dan tidak menekan serta pengaturan volume suara yang aman. D. Merek headset yang terkenal dan lebih banyak digunakan. E. Frekuensi pergantian headset yang sering. Jika operator menggunakan headset dalam sistem VoIP atau Voice over Internet Protocol,
Faktor ergonomi. Nah, faktor ergonomi ini apa yang penting? Nah, jadi kalau headset ini tidak ya, desain headset yang trendy dan modern ini tidak. C, posisi duduk yang benar, ini benar ya, ergonomi ya. Penggunaan headset yang nyaman juga boleh dan tidak menekan, jadi headsetnya dipakai tapi tidak ditekankan, serta pengaturan volume yang sesuai suara yang aman, ini benar ya. Coba kita lihat yang D, merek headset yang terkenal ini tidak ya. Frekuensi pergantian headset yang sering ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C, posisi duduk yang benar, penggunaan headset yang nyaman dan tidak menekan, serta pengaturan volume yang aman. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam mendistribusikan informasi melalui email massal atau mail match ya, email massal, seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa email tersebut efektif dan tidak dianggap sebagai spam. Tindakan pencegahan yang paling relevan adalah di sini masalahnya adalah distribusi informasi melalui email massal ya, email blast atau email massal. Seorang operator layanan operasional perlu, di sini perlu, ada kata-kata perlu, memastikan bahwa email tersebut efektif dan tidak dianggap spam oleh sistem. Tindakan pencegahan, yang di sini apa sih pencegahan yang paling relevan ya, paling sesuai? A, mengirim email sebanyak mungkin agar informasi cepat tersebar. B, menggunakan alat email pribadi agar terlihat lebih profesional. C, memastikan daftar penerima email valid, relevan, dan memberikan opsi bagi penerima untuk berhenti berlangganan, unsubscribe. D, menggunakan subjek email yang provokatif agar menarik perhatian penerima. E, melampirkan banyak file berukuran besar dalam suatu email. Ini tindakan pencegahan biar tidak dianggap spam ya, dan informasinya itu efektif ya. A, mengirim email sebanyak mungkin agar informasi cepat tersebar, ini tidak ya, karena nanti kalau kirim email banyak-banyak ini dianggap spam ya. B, menggunakan alat email pribadi agar terlihat lebih profesional, ini agar lihat lebih personal, ini kurang tepat karena di sini efektif dan tidak dianggap spam. C, memastikan daftar penerima email valid, ini benar, relevan, dan memberikan opsi pengguna untuk berhenti berlangganan ya, ini harus dikasih ya, unsubscribe ya. Ini boleh ya, nanti kita lihat yang jawaban yang D. Menggunakan subjek email yang provokatif, ini kurang tepat ya, ini nggak benar ya. E, melampirkan banyak file, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi untuk mendistribusikan informasi melalui email massal, ini sini email massal ya, dan memastikan email tersebut efektif dan tidak dianggap massal, berarti sebagai seorang operator layanan operasional memastikan daftar penerima email itu valid. 1 ya. 2, informasinya relevan. 3 itu memberikan opsi bagi penerima email untuk berhenti berlangganan. Jadi kalau si penerima email itu sudah tidak bersedia berlangganan ya boleh di unsubscribe. Jadi diberi opsi untuk berhenti berlangganan atau berhenti menerima email. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan dashboard analitik untuk memantau kinerja layanan secara real time. Bagaimana informasi dari dashboard ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik? A, mengabaikan informasi dari dashboard dan mengandalkan intuisi. B, menggunakan informasi dashboard untuk membandingkan kinerja antar operator secara individu. C, menganalisis tren dan pola data, misalnya jam sibuk, jenis keluhan terbanyak, untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengoptimalan alokasi sumber daya. D, hanya melihat angka total tanpa memahami konteksnya. E, menggunakan informasi dashboard untuk memberikan tekanan pada tim layanan. Jadi sebagai operator layanan operasional menggunakan dashboard analitik untuk memantau kinerja secara real time. Bagaimana informasi dari dashboard ini
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. A. Mengabaikan informasi dari dashboard. Ini bukan ya, karena di sini berdasarkan dashboard. Dari dashboard analitik ini secara real time ini pengambilan keputusan apa yang bisa lebih baik. B. Menggunakan informasi dashboard untuk membandingkan kinerja antar operator secara individu. Ini tidak ya, karena ini adalah ini ada kata-kata individu ya, ini tidak ya. C. Menganalisis tren dan pola data untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengoptimalan alokasi sumber daya. Ini boleh. Coba kita lihat yang D. Hanya melihat angka total tanpa memahami konteksnya. Ini tidak tepat ya. E. Menggunakan informasi dashboard untuk memberikan tekanan kepada tim layanan. Ini juga tidak boleh. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Menganalisis tren, pola data. Misalnya jam sibuknya kapan, jenis keluhan yang terbanyaknya itu apa, untuk gunanya apa, untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengoptimalan alokasi sumber daya ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang operator layanan operasional menerima laporan dari sistem pemantauan atau monitoring sistem tentang potensi gangguan pada layanan. Langkah proaktif yang sebaiknya diambil adalah titik-titik. Langkah proaktif. Ingat di sini ada kata langkah proaktif dari sistem pemantauan atau monitoring sistem. A. Menunggu hingga gangguan benar-benar terjadi dan dilaporkan oleh pengguna. B. Mengabaikan laporan tersebut jika tidak ada keluhan dari pengguna saat ini. C. Segera melakukan pengecekan lebih lanjut, mengidentifikasi penyebab potensi gangguan, dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan sebelum terdampak pada gangguan. D. Menyalahkan sistem pemantauan karena memberikan laporan yang belum tentu benar. E. Hanya melaporkan potensi gangguan tersebut kepada atasan tanpa melakukan tindakan apapun. Jadi di sini langkah proaktif kita ya, langkah proaktif kita selaku operator layanan operasional setelah menerima laporan dari sistem pemantauan atau monitoring sistem ya. A. Menunggu hingga gangguan benar-benar terjadi. Ini kurang tepat. Ini berarti menunggu ya, bukan proaktif. B. Mengabaikan laporan tersebut. Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Ini mengabaikan laporan. Ini tidak boleh. C. Segera melakukan pengecekan lebih lanjut. Ini tindakan ya. Mengidentifikasi penyebab potensi gangguan. Ini juga tindakan atau langkah mengambil pencegahan perbaikan. Oke, ini boleh. Kita lihat yang D. Menyalahkan sistem pemantauan. Ini tidak tepat ya. Ini belum sudah menyalahkan ya. E. Hanya melaporkan potensi gangguan tersebut kepada atasan tanpa melakukan tindakan apapun. Ini tidak boleh dilaporkan, tapi harus ditindaklanjuti ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Segera melakukan pengecekan lebih lanjut, mengidentifikasi penyebab potensi gangguan, dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan sebelum berdampak pada pengguna. Jadi ya diperbaiki dulu sebelum benar-benar berdampak pada pengguna. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Segera melakukan pengecekan lebih lanjut, mengidentifikasi penyebab potensi gangguan, dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan sebelum berdampak pada pengguna. Oke, demikianlah pembahasan seputar operator layanan operasional. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.